Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Ramadan Widodo dengan NIM H1D023023. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS pemrograman mobil saya, yaitu Habit Fun. Sebelumnya, telah saya bahas terkait dengan Flutter. Untuk saat ini, saya menggunakan framework Ionic dengan teknologi Vue.js. Untuk latar belakang dan tujuannya, membangun kebiasaan positif membutuhkan konsistensi. Habit Fun hadir sebagai solusi aplikasi habit tracker berbasis hybrid mobile menggunakan teknologi Vue.js dan Ionic Framework. Tujuan utamanya adalah menyediakan alat mencatat kebiasaan yang offline first, ringan, dan memiliki antarmuka yang modern. Aplikasi ini membantu pengguna melacak progres harian, menghitung streak, seperti hari berturut-turut, serta memantau performa melalui statistik visual. Untuk selanjutnya, demo fitur aplikasi Habit Fun. Berikut ini adalah fitur-fitur unggulan Habit Fun. Yang pertama itu ada beranda dan manajemen habit. Di halaman utama, teman-teman bisa melihat tampilan deep green dan dengan gaya glass morphis atau efek kaca yang modern. Saya bisa melihat daftar kebiasaan hari ini lengkap dan streak API-nya. Nah, di sini ada API streak-nya. Nah, di sini karena bisa 2 hari karena sebelumnya sudah saya inputkan di hari Kamis. Di sini kita bisa menambahkan, misalnya kita mau menambahkan kebiasaan seperti olahraga, misalnya adalah olahraga. Olahraga kita set di mungkin pagi ya, olahraga itu jam 6.40 seperti itu. Selanjutnya, misalnya kita pilih nih olahraganya mau yang icon ini. Nah, kita set buat kebiasaan baru. Nah, akan bertambah di sini ya. Selanjutnya, kita di sini juga bisa mengedit. Nah, misal mau ganti jam nih, jam 6 pas misalnya. Jam 6 pas, simpan perubahan. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghapus di sini. Hapus kebiasaan apakah Anda yakin? Tidak perlu ya. Dan ketika kita sudah melakukan kegiatannya, kita bisa menceklis. Berarti kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh kita. Kita centang di sini. Nah, sudah tercentang ya. Nanti akan terreset. Di sini akan terreset tiap harinya. Ketika udah berganti hari, misalnya besok hari Sabtu itu akan kereset lagi dan nanti akan streaknya akan ya itu bertambah terus-menerus. Nah, untuk selanjutnya, statistik visual. Di tab statistik ini, saya mengimplementasikan visualisasi data menggunakan chart.js. Grafik ini menunjukkan performa keseluruhan pengguna dalam 7 hari terakhir, serta riwayat check-in spesifik untuk setiap kebiasaannya. Di sini ada total kebiasaan ada 2, yang diselesaikan ada 3. Selanjutnya untuk rekor terbaik adalah 2, streak apinya, dan untuk rata-ratanya 21%. Di sini untuk performa keseluruhan, persentase penyelesaian semua kebiasaan dalam 7 hari. Di sini ada grafiknya untuk hari Kamis dan hari Jumat. Selanjutnya ini kan ada riwayat kebiasaan. Di sini memasak itu udah rekornya 2, total check in pada 2 hari ini. Listriknya berarti apinya lancar. Karena kalau misalnya nanti nggak lancar itu akan kereset lagi. Jadi kalau misalnya ada hari yang terlewatkan lupa dicentang itu akan kereset lagi. Terus di sini juga ada yang baru saja kita inputkan yaitu olahraga. Kita bisa cek. Nah di sini karena ini baru dibutuhkan hari ini, hari Jumat ya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah tab yang ketiga, itu ada profile. Di sini fitur profile ini memungkinkan untuk mengganti nama, tapi kan di sini kita tidak menggunakan login register ya. Jadi ini akan tersimpan di lokal saja. Misalnya kita ganti jadi Widodo. Ini nama saya. Nah, ini akan juga berubah jadi apa ya, huruf depan. Misalnya di sini juga ada perubahan tema jadi gelap dan terang. Di sini kita ubah jadi terang, bisa kita lihat. Semuanya akan berubah menjadi terang. Nah, kita ubah lagi menjadi gelap saja. Dan di sini ada pusat bantuan. Nah, terkait dengan habit fun ya. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan arsitektur dan teknis. Untuk memastikan kualitas kode, saya menerapkan arsitektur MVVM atau model view view model dengan pinnya sebagai state management. Terkait dengan struktur
MVVM dapat kita lihat di sebelah kiri sini. Nah, untuk model itu ada di source, src, di models. Nah, di sini ya. Nah, di model ini mendefinisikan struktur dan habit seperti ID, nama, icon, create ad, complicated dates, seperti itu. Untuk selanjutnya, di views, di sini ada beberapa views ya, seperti ada habit page, home page, profile, stats, and tab page. Nah, ini dibangun dengan komponen Ionic View. View ini hanya bertugas untuk menampilkan UI dan tidak menyimpan bisnis logic. Menggunakan CSS variable untuk manajemen tema yang lebih fleksibel. Untuk selanjutnya, terkait dengan view model. Ada di sini, di SRC View Models. Ini adalah otak aplikasi, yaitu Habit Store dan juga User Store. Nah, pinnya ini menangani logik reaktif seperti CRUD habit, perhitungan string, dan sinkronisasi data. Semuanya ada di sini. Selanjutnya, untuk data persistence atau open first-nya itu saya menggunakan kapasitor preference untuk menyimpan data lokal Q value. Setiap kali ada perubahan di store, data otomatis diserialisasi ke JSON dan disimpan ke perangkat, memastikan data aman meskipun aplikasi ditutup. Jadi kayak nggak mungkin aplikasi itu merestart lagi data-data kayak yang strict tadi karena udah disimpan di lokal juga kan. Nah, selanjutnya untuk teknologi pendukung itu saya menggunakan Vibe, yaitu build tool yang sangat cepat untuk hot module replacement dan juga TypeScript untuk menjamin tipe data yang aman untuk meminimalisir bug saat runtime. Dan yang terakhir, terkait dengan tantangan dan solusi, selama pengembangan, saya menghadapi beberapa tantangan teknis, seperti tantangan manajemen tema dinamis, terkait dengan CSS variables. Masalahnya itu mengubah seluruh warna aplikasi dari gelap ke terang itu tanpa harus menulis ulang banyak CSS. Solusinya, saya memanfaatkan kekuatan CSS variable, ion color primary, dan lain sebagainya. Saya membuat kelas global lifetime yang menimpa variabel warna tersebut. Logik, logik di user store akan mentugel kelas pada body HTML sehingga perubahan tema terjadi secara instan dan global. Tantangan yang kedua itu terkait dengan UI overlap pada header transparan. Masalahnya itu awalnya saya menggunakan header transparan agar terlihat lebih estetik, tapi ternyata saat di konten di scroll itu teks itu saling menimpa lah, saling tumpuk menumpuk seperti itu. Jadi tidak terbaca. Solusinya saya memodifikasi Ion Toolbar background menggunakan gradient solid yang senada dengan tema, sehingga tetap terlihat estetik, namun konten di bawahnya tertutup rapi saat di scroll. Dan tantangan yang terakhir itu terkait dengan reaktivitas data statistik. Masalah grafik statistik terkadang tidak update saat data kebiasaannya berubah. Kadang di sini sebelumnya itu masih error lah, nggak update seperti itu. Nah, solusinya itu saya menggunakan Component Properties di View dan Pinia Getter. Dengan ini, View Chart akan otomatis merender ulang grafik hanya ketika data dependensinya berubah. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.